Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, fi hadza sabah sanastamir liqa'ana fi darsil fiqhi. Pelajaran kita pada pagi ini adalah tentang sujud ya. Sebelum kita mulai, naftah liqa'ana bi du'a basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan doa secara pribadi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah selalu diberikan nikmat dan rahmat daripada Allah, dan kita pun berdoa kepada Allah supaya ilmu itu seperti cahaya yang akan masuk ke dalam hati sanubari kita. Paham ya? Pada pagi ini kita sudah memiliki kelompok Nur ala Nur, cahaya di atas cahaya. Kelompoknya di sini nih. Mudah-mudahan cahaya ilmu tersebut bisa mengalir dan selalu hidup sampai ke alam barzakh, sampai ke hari akhirat. Amin. Baik. Di sini sudah Ustaz nampakkan sebuah slide tentang sujud ya. Sama-sama kita ketahui sujud itu sesuatu yang sering kita lakukan, betul kan? Terutama di dalam sholat. Dalam sholat kita melakukan sujud. Sujudnya sujud yang wajib. Kita tidak membahas tentang sujud yang wajib. Yang kita bahas adalah sujud yang hukumnya sunnah. Jadi ada 3 hukum di sini. Yang sunnah tersebut, yang pertama sujud sahwi, yang kedua adalah sujud syukur, yang ketiga adalah sujud tilawah. Oke, kita lanjutkan dulu. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas yang pertama itu adalah pengertian sujud sahwi. Ya, ini sujud sahwi, syukur dan tilawah. Kemudian setelah pengertian kita lanjut nanti ke sebab-sebab sujud, dalil, kemudian hukum sujud tersebut. Dan apa rukun daripada sujud? Nah, sujud yang baik itu bukan seperti ini ya. Ini anak-anak ini dia baru belajar ini. Nah, ini bukan sujud yang baik ini. Ini biasanya ada MDA sering kayak gini. Sujud tengok depannya di belakang. Ini oke. Baik ya. Biasanya kalau antum punya adik di rumah, nah biasa ngikutin kakaknya sholat dia sujudnya kayak gitu. Kalau yang punya adik, kalau yang nggak punya adik nggak tahu. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke pengertian sujud. Di sini ada pengertian ya. Yang pertama adalah sujud sahwi. Sujud sahwi itu, sahwi artinya lupa. Sahwi artinya lupa. Lupa itu nggak ingat. Oke. Di sini diterangkan sujud 2 kali. Sujudnya 2 kali. Yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah al-'ad. Seperti tahiyatul masjid, tahiyat awal, atau lupa membaca salawat di dalam tahiyat. Kemudian ada kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Rakaat sholatnya itu dia ragu-ragu, 3 atau 4 ini kalau dia sholat subuh nanti 3 atau 4 ragu. Ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dia kerjakan. Tadi kelebihan atau kekurangan, sekarang ragu-ragu. Kita lanjut sujud syukur. Ini syukur artinya bersyukur, lawannya adalah kufur. Syukur itu sesuatu yang mesti kita lakukan setiap hari ya. Kalau kita bersyukur ditambah nikmat oleh Allah. Kalau kita kufur, Allah kasih kita azab. Bukan nikmat lagi, tapi azab yang dikasih. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena mendapat nikmat atau karena terhindar dari bahaya dan musibah. Ini pengertian sujud syukur. Jadi ada dua fungsi dari sujud syukur. Yang pertama adalah mendapat nikmat atau terhindar dari bahaya atau musibah. Lanjut ke sujud tilawah. Ini sujud tilawahnya antum baru mendengar kalimatnya, tapi sudah sering melakukannya di setiap Jumat subuh. Jumat subuh dinamakan oleh ibu-ibu, oleh bapak-bapak, namanya sujud sajadah. Oke. Hari ini hari Jumat ya. Kita sujud sajadah nih. Itu bapak-bapak tuh. Dan
Sujud sajadah itu namanya di dalam kitab kita adalah sujud tilawah. Tilawah terambil dari bahasa Arab tala yatslu tilawatan, masdar. Jadi pelajaran masdar ini dipakai terus nih. Tala yatslu tilawatan, soma yasumu sauman, soma yasumu siyaman. Jadi masdar selalu terpakai. Tilawah, sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Jadi ada dua di sana, membaca ayat sajadah atau mendengar ayat sajadah. Kalau pada hari Jumat imamnya yang membaca, yang mendengar siapa? Makmumnya. Jadi imam dan makmum juga ikut melakukan sujud. Nama sujudnya adalah sujud tilawah. Oke, nanti bilang sama mamanya di rumah, sujud tilawah itu apa, Ma? Apakah sama dengan sujud sajadah? Nah, nanti kalau mamanya udah paham, sama. Paham ya? Antum baca ayat sajadah yang 15. Salah satunya di pelajaran kita tahfiz kelas 1, surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai akhir ayatnya wasjud waqtarib. Antum baru hanya sekedar membaca kan, supaya setan itu menangis. Selesai baca ayat itu lakukan sujud. Nah, jadi selesai membaca wasjud waqtarib, sujud. Namanya sujud tilawah. Apa yang terjadi? Nih, setan akan menangis. Setan pun akan berkata, celaka aku. Anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Siapa yang disuruh bersujud? Kita ya. Anak Adam itu kita loh. Kan ada ayat Allah di dalam surat Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu. Ya, coba kita baca bersama. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu. Sampai situ aja. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah engkau, sujudlah engkau. Jadi irka'u wasjudu. Rukuk dan sujud itu diperintahkan kepada anak Adam. Ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu. Rukuk dan sujud. Ini bukan rukuknya orang Jepang ya. Kalau rukuknya orang Jepang itu beda ya. Ketemu dia sama Faisal orang Jepang dia. Nah, itu beda itu. Oke? Dan juga bukan sujudnya yang kita lihat seseorang lagi sama orang tuanya minta maaf, kemudian duduk bersimpuh di bawah, sujud di sana yang dinamakan dengan sungkeman. Bukan itu. Statistikan soalnya. Oke, ini kelompok 1. Kelompok berapa nih? Nur ala Nur. Kelompok 3. Mukia kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Naila Lut kelompok 2. Silakan diisi nama di situ sama kelompok juga. Kemudian Aila kelompok berapa tadi? 4. Ah, yang 5 orang kelompok 5. Nama anggota ada. Nama anggotanya. Ya tulis saja situ langsung. Nama panggilan atau gimana? Nama panggilan, nama ini ya, Qurratu A. Ini aja loh. Ah, ini boleh. Nama, kelas, hari, tanggal diisi. Kemudian diisi kedua-duanya ini sekitar 10 menit. 10 menit ya. Silakan buat ini yang saya bilang barusan tadi. Saya cepatkan saja di bagian akhir. Ini yang pakai celana legging itu, sujud ya.
izin ya barangkali. Ada fardu sujadanya. Nah, ini sujud tilawah atau sujud sajadah bagi ibu-ibu, bagi orang yang di kampung namanya istilahnya sujud sajadah. Sudah siap? Ini kelompok Naila Lut. Oke, kelompok Jihan sudah siap? Nur Alanur sudah siap? Belum? Siap? Kelompok Qurratul Aini sama Aila 1, 2, 3, 4. Berarti tinggal satu lagi. Kelompok Nur Alanur terakhir nih. Cahaya atas cahaya. Nah, sambil kita tunggu yang kelompok ini, kita lihat di sini kelompok Qurratul Aini. Nah, Agus sholat berjamaah di masjid, lalu imam sujud 2 kali sebelum salam. Ini pada masalah nomor 1. Agus sholat berjamaah di masjid, lalu imam sujud 2 kali sebelum salam, namanya sujud sahwi. Betul. Kemudian kalau yang nomor 2, kelompok Jihan, jenis sujud yang dilakukan pada masalah nomor 2, Ibrahim Mofik. Kalau di sini bukan Ibrahim Mofik ya. Berhasil mencetak gol ke dalam gawang lawan. Lalu dia bertakbir dan sujud, namanya sujud syukur. Jadi takbir itu mesti, kita langsung sujud aja ya. Takbir dulu, ada niatnya. Kemudian kelompok Nasnin. Kelompok Nasnin di sini apa jenis sujud yang dilakukan pada masalah nomor 3? Si Gani sholat berjamaah subuh di masjid pada hari Jumat yang imamnya membaca surat As-Sajadah, namanya sujud tilawah. Oke, kita samakan dengan istilah yang ada. Kemudian kelompok Naisa yang nomor 4, apa hukum sujud sahwi, syukur dan sujud tilawah? Ketiga-tiga hukumnya adalah sunnah. Lanjut, kelompok Aisyah, kapan kita melakukan sujud sahwi? Ditulis di sini, ketika lupa mengerjakan sunnah ba'ad, betul. Ragu-ragu rakaat sholat saat melakukan sholat, salah letak rukun kauli karena lupa. Oke, bagus. 3 yang dituliskan di sini dari 4 sebab. Nah, terakhir soalnya di sini adalah kapan kita melakukan sujud syukur? Ini kelompoknya Naisa SB. Dituliskan yang pertama, apabila mendapat kenikmatan, dapat kabar gembira, terjauh atau selamat dari musibah. Ketiga-tiganya disebutkan. Bagus. Nah, dari hasil diskusi kelompok ini, Ustadz bisa menilai semua antum sudah mulai paham dengan 3 macam sujud ini. Oke, Ustadz akan berikan tes singkat lebih dahulu, evaluasi singkat 5 soal saja. 5 soal. Nah, silakan antum tuliskan A, B, C, D-nya saja. Soal nomor 1 Ustadz diktekan soalnya ya. Ini pribadi lagi, tapi kerjakannya masih di dalam. Boleh di buku latihan aja.
paham itu saja. Dah, yang pertama. Ini ABCD-nya aja ditulis ya. ABCD. Yazid mengerjakan sholat asar. Dia ragu dengan jumlah bilangan rakaatnya antara 3 atau 4 rakaat. Kemudian Yazid menetapkan 3 rakaat dan menyempurnakan menjadi 4 rakaat. Di akhir sholat menjelang salam, Yazid melakukan A. Sujud syukur, B. Sujud tilawah, C. Sujud sahwi, D. Sujud sajadah. Perlu diulangi lagi ABCD-nya? Sudah, oke, sudah jelas. Soal nomor 2. Rahma mendapatkan prestasi yang gemilang. Dia juara umum dalam lomba tahfiz Quran di tingkat nasional. Dia sangat gembira, senang dan bersyukur atas keberhasilannya. Kemudian dia melakukan sujud syukur. Maka yang menjadi rukun sujud syukur, rukun ya, yang menjadi rukun sujud syukur yang tadi, ingat, saya praktekkan tadi. Yang A, Islam balik berakal. B, suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat dan menutup aurat. Yang C, niat takbiratul ihram, sujud, duduk sesudah sujud, salam dan tertib. Yang D, Islam suci dari hadas dan najis, sujud dan menghadap kiblat. Ulang ABCD-nya. Oke. Yang A, Islam balik berakal. Itu A ya, Islam balik berakal. Yang B, suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat dan menutup aurat. Yang C, niat takbiratul ihram, sujud, duduk sesudah sujud, salam dan tertib. Ya, rukun. D, Islam sujud dari hadas dan najis, sujud dan menghadap kiblat. Dah? Paham soalnya yang Melisa? Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Dah? Ini ayat-ayat sejadah tadi. Ridho senang membaca Al-Quran. Bahkan dia menghafalnya. Saat membaca Al-Quran, dia membaca surat dan ayat sajadah. Maka dia melakukan sujud tilawah. Dia menemukan 15 ayat sajadah dalam Al-Quran. Di antara ayat sajadah di bawah ini kecuali, yang kecualinya A. Surat Al-A'raf ayat 206, Al-A'raf 206. B. As-Sajadah ayat 5. Yang C. Al-Alaq ayat 19. Yang D. An-Namal ayat 25 sampai 26. Kecuali ya, kecuali. Yang A, surat Al-A'raf ayat 206. Yang B, surat As-Sajadah ayat 5. Yang C, surat Al-Alaq ayat 19. Yang D, surat An-Namal ayat 25 sampai 26. Silakan dipilih ABCD-nya. Al-A'raf ayat 206. Kalau Sajadah ayat 5. Al-Alaq 19. An-Namal 25 sampai 26. Sudah? Sudah siap? Sudah? Kita lanjut. Soal nomor 4. Namira membaca buku tentang pembahasan sujud syukur. Tentang sujud syukur nih. Sujud sahwi dan sujud tilawah.
Dalam buku tersebut dia mendapatkan ilmu yang jelas tentang ketiga sujud tersebut. Begitu juga dengan tata cara dan bacaan dalam sujud tersebut. Kemudian dia mengetahui bahwa bacaan sujud syukur bersumber dari Nabi. Sujud syukur tadi dah saya bilang kan, bersumber daripada Nabi. A. Nabi Sulaiman. B. Nabi Musa. C. Nabi Isa. D. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A. Nabi Sulaiman. B. Nabi Musa. C. Nabi Isa. D. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah siap? Soal yang terakhir. Sujud adalah salah satu perbuatan atau rukun dalam sholat wajib. Sujud adalah salah satu perbuatan atau rukun dalam sholat wajib. Namun sujud juga bentuk penghormatan seperti sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Penghormatan itu. Dalam kehidupan seorang muslim saat ini juga tak terlepas dari kata sujud. Maka sering kita mendengar istilah sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Di antara sujud yang bisa dilakukan dalam sholat dan luar sholat adalah sujud yang tiga tadi, yang bisa dilakukan dalam sholat dan di luar sholat adalah, oke, boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat. Tolong dipahami ya, di antara tiga tadi, sujud mana yang boleh dilakukan? Boleh dalam sholat, boleh di luar sholat. Oke, dua ya, dalam dan luar. Yang A, sujud syukur. B. Sujud sahwi. C. Sujud tilawah. D. Sujud wajib. A. Sujud syukur. B. Sujud sahwi. C. Sujud tilawah. Yang D. Sujud wajib. A nya syukur, B sahwi, C tilawah, D wajib. Sudah siap semua ya? Nah, Kalau salah gimana? nggak apa-apa salah ya. Salah. Namanya juga belajar. Apa? ABC-nya A syukur, B sahwi, C tilawah, D wajib. Yang ini belum. Oke. Iya, dia meragukan ya. Memang sengaja dibikin ragu. Ya. Tapi intinya sama loh. Nomor 4. Opsi yang nomor 4 tadi. A. Nabi Sulaiman. B. Nabi Musa. C. Nabi Isa. D. Nabi Muhammad. Oke. Silakan antum periksa. Kita periksa sama-sama. Jujur saja ya. Kalau salah bilang salah aja, nggak apa-apa. Oke. Paham? Kalau salah, sudah salah. Jangan diperbaiki ulang. A coret langsung C. Ya, jangan ya. Ya, jujur saja. Yang nomor 1 jawabannya adalah C. Wah, betul, Wah. Betul, kelompok ini betul semua ya. Ya, nomor 2 C. Nomor 2 C. Yang B salah. Salahkan aja, tidak apa-apa. Oke. Apa nomor 2 tadi soalnya? Rukunnya. Rukun itu dimulai dari niat. Oke. Rukun dimulai dari niat. Kalau suci dari hadas itu syarat. Dah. Beda syarat dengan rukun sudah tahu ya? Syarat itu sebelum kita melakukan ibadah. Kalau rukun berarti yang ada di dalam rangkaian ibadah. Contoh sholat, rukunnya kan 13. Nanti rangkaian dalam sholat itu yang 13. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Apa jawabannya? B. Jawabannya B. Surat As-Sajdah ayat 5. Yang betul adalah surat As-Sajdah ayat 15. Bukan ayat 5. Surat As-Sajdah ayat 5. Itu salah.
Dia sama-sama sejadah tapi meragukan. Ya, betul kata siapa tadi? Meragukan jawabannya Ustaz dia, sengaja dibikin ragu. Oke, nomor 4. Nabi Sulaiman. A. Kemudian nomor 5. B. C, gitu kan? Yang betul adalah C. Sujud yang bisa dilakukan dalam sholat dan luar sholat. Sujud tilawah. Kalau sujud sahwi di luar sholatnya tidak boleh berjauh daripada salam. Tidak boleh jauh. Udah pulang-pulang dulu Ayla dari asrama ke sini. Jadi bilang oleh Hanumi, kamu tadi sholat zuhur 5 rakaat loh, udah jauh itu. Oke, sangat jauh. Dan telah pula Hanumi mengingatkan. Oke, paham ya? Silakan dijumlahkan. Ada yang 100? Saya 100, alhamdulillah. Berarti kalau salah 2 60. Salah 1 80. Salah 3 40. Oke. Mudah-mudahan cepat ke salah 3 aja ya. Kalau salah 3 di Jawa kan. Kemarin mau sampai Jakarta kan. Nah, lanjut ke salah 3. Oke, itu saja pelajaran kita tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Fahimtum? Fahimtunna? Nah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa diamalkan dan bisa dijadikan pedoman di dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin. Nah, segitu saja dari Ustaz pelajaran kita tentang sujud. Wabillahi taufik wal hidayah. Nah, tadi bagaimana di muha kafaratul majlis.